Dari tiada menjadi serba ada. Duh, dapat judul kan? Dari tiada menjadi gak punya, kaki gak punya. Masya Allah, titik cilik dalam perut. Ya, di rahim gak ketoan. Betul kan ya? Tiba-tiba bunder. Betul ya? Gak kelihatan. Bundernya gini, mulai bentuk ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Betul kan ya? Tiba-tiba, loh ada badannya. Tiba-tiba nendang. Ya, tiba-tiba, ada suaranya. Ya, tiba-tiba ada suaranya. Tiba-tiba bisa ngomong, bisa lari, bisa loncat-loncat. Tiba-tiba bisa pakai baju sendiri. Ya, tiba-tiba punya baju banyak. Tiba-tiba kalau diingat, Masya Allah, dari tiada menjadi serba ada. Kok gitu masih ngomong urip kok koyong ini. Urip kok koyong ini, hidup kok seperti ini, hidup kok seperti ini. Lihat itu saja mestinya kita itu pede menjalani hidup tenang saja. Dari gak ada tiba-tiba menjadi ada dan serba ada karena Allah itu maha ada. Dan diadakan oleh Allah yang maha bisa. Nah, kita mengenang kisah Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya. Ditinggal atas perintah Allah, ditinggal di Mekah, di tempat yang paling gersang, tidak ada kehidupan, tidak ada teman, tidak ada air, tidak ada burung, tidak ada hewan, yang ada bebatuan, pasir, dan panas yang menyengat. Masya Allah, serba enggak ada, teman enggak ada. Ya teman enggak ada. Kemudian keluarga, yaitu, ya cuman beliau. Terus bekal air ya cuman 1 guci. Berapa hari paling habis. Tandon air enggak ada. Sumber air enggak ada. Terus modalnya apa? Kok akhirnya jadi Mekah yang luar biasa. Sampai sekarang diingat-ingat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan istrinya. Ya, dan keluarganya. Diingat-ingat sampai sekarang orang enggak berangkat haji jadi gelo, getun. Kok gak iso mangkat ke haji gitu ya. Enggak bisa ke tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, gak bisa ke tempatnya Nabi Ismail alaihissalam, gak bisa ke tempatnya Nabi Muhammad SAW. Ada apa dengan keluarga Nabi Ibrahim yang setiap atahiyat kita disuruh sholawat wa ala ali Ibrahim. Dan ya Allah limpahkan sholawat kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada apa? Ternyata keluarga itu adalah keluarga yang punya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu keluarganya punya Allah, suaminya punya Allah, istrinya punya Allah, anaknya punya Allah, maka punya segala-galanya. Subhanallah. Lapar, haus. Jangan bilang mirip, saya pernah jadi bayi. Pengalaman, itu saya pengalaman. Ini hanya mengembalikan memori masa kecil. Jangan udah lupa cara Mari bersama, wah mesti izin. Mohbib ya, kok jadi seperti orang bodoh saya. Masa orang bodoh? Ya enggak lah ya. Kita ini masa kecil kan sukanya saya menguasai berbahasa bayi beberapa macam jenis, karena anak saya juga berjenis. Ada yang terikannya, ada model begitu kan ya, waktu kecil. Dari seperti itu Nabi Ismail, ibunya kemudian hatinya tenang, tapi berpikir anak ini dapat minum dari mana? Maka naik ke Bukit Sofa, lihat ada orang enggak yang bisa menolong, naik ke Bukit Marwah, lihat enggak ada orang yang bisa nolong, tapi hatinya terus minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya sama Allah, tidak ada dalam hati ibunya Nabi Ismail gerundel. Kemudian mengatakan, iki bapaknya gak jelas iki. Bapaknya ini di luar negeri enak-enak saja, gak merasakan penderitaanku. Ditinggal di sini, anak nangis gak tahu bisa hidup atau tidak ini. Ini kan model ngrisulone ibu-ibu toh, bapaknya kayak ngono iki. Bapaknya nggak pernah tahu rasanya capeknya ngurus anak. Bapaknya enak-enak saja sama temennya ketawa ketiwi di sana. Bapaknya begini, itu ibu-ibu yang begitu, yang ini enggak. Pemirsa enggak, yang itu. Istrinya Nabi Ibrahim solihah luar biasa. Jadi sedikit pun enggak ada, ini suami enggak ada. Allah yakin pasti ditolong Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak masuk akal, enggak mungkin, enggak bisa dicerna oleh kepala manusia. Enggak ada perencanaan, enggak ada strategi, udah pokoknya yes bloko apa nonis isoku melayu. Bisanya lari sofa, marwah, bisanya itu. Hasilnya apa?
yang maha bisa menunjukkan kebisaannya. Yang maha kuasa menunjukkan kuasanya. Maka Allah mengatakan kun fayakun, selesai. Air muncul di kaki Nabi Ismail alaihissalam. Sampai sekarang airnya dicari sama semua orang. Namanya air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu air yang paling terkenal, betul ya? Air Zam-Zam. Dicari sama semua orang. Gara-gara apa? Gara-gara hasil. Sama apa lagi? Pelayon. Sofa, marwah. Jadinya air Zam-Zam. Dari air Zam-Zam akhirnya burung terbang menghampiri. Burung minum di situ. Musafir yang jauh lihat, oh ada burung, berarti ada kehidupan. Musafirnya mampir kok dilihat tempatnya enak. Ya untuk parkir, musafirnya buat tenda bercocok tanam. Akhirnya musafirnya minta izin untuk ngambil air dari situ. Musafirnya bayar, akhirnya barter kambing, barter sayuran, barter buah-buahan. Nabi Ismail dan ibunya duduk santai terima gaji. Kan luar biasa. Dari tidak ada menjadi serba ada. Ikhwani rahimakumullah. Sekarang saya mau nanya, jenengan hidup di tengah padang pasir atau di Indonesia yang adem, ayem, makmur? Adem, ayem, makmur, betul. Jenengan sendiri atau banyak teman? Banyak teman. Jenengan oek-oek atau bisa teriak macam-macam? Bisa teriak macam-macam. Nah, masalahnya cuma satu. Masalahnya kita ini kurang percaya dan kurang obah. Kurang percaya dan kurang obah. Nabi Ismail obah dengan kakinya, dengan kakinya, dengan mulutnya. Ibunya obah dengan lari, percayanya penuh pada Allah Ta'ala. Hasilnya langit, malaikat semua ngurusi. Nah kenapa hidup kita seperti tidak terurus? Karena gaya, aku iso. Allahnya dilupakan. Terus apa lagi? Males obah. Kesel aku. Ya, ibunya Nabi Ismail pernah bilang kesel? Enggak, sofa gak ketemu marwah gak ketemu sofa gak ketemu marwah gak ketemu sofa. Tak kenal lelah. Walaupun tidak ada kepastian, betul ya? Gak ada kepastian, tak kenal lelah. Hasilnya Allah yang menghapus semua lelah. Akhirnya hidupnya enak.